Baik pemirsa, bersama saya Jinwa Bisalustri dalam media Rumah Negiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Rumah Negiri merupakan rumah aspirasi dari Bapak Sony T. Dana Paramita selaku anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim 3. Nah, pada hari ini, Senin 24 Oktober 2022, sedang berlangsung sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri yang bertempat pada Keliwat Kangen Cafe dan Resto. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Sony T. Dana Paramita, menggelar kegiatan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri yang berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Senin 24 Oktober 2022. Kegiatan yang dilaksanakan berlokasi di Keliwat Kangen Cafe dan Resto, Desa Seraten, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dihadiri oleh Sony T. Dana Paramita selaku anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Redi Ferdiansyah selaku Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Kementerian Perdagangan RI. Penyampaian materi yang diisi oleh 3 narasumber, yakni Deniar Alpasagita selaku Analisis Pengelolaan Keuangan Madya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Suminten, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, dan Hidri Sukmawardana, selaku Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi. Sosialisasi ini diikuti oleh pelaku UMKM Kabupaten Banyuwangi dari Asosiasi Akrab, Pakar Wangi, Umami, dan lainnya. Dalam sambutannya, Sony mengatakan bahwa dalam konteks perdagangan luar negeri, pelaku UMKM tersebut hanya berkontribusi sebesar 15% saja. Hal ini bisa saja terjadi karena kuota ekspor atau pintu ekspor sangat terbuka, tapi pelaku UMKM belum siap dari hulu ke hilir atau belum siap dari segi skill. Legislator dari Dapil 3 Jatim tersebut berharap bahwa forum-forum semacam ini bisa dijadikan sebagai forum berdialog, forum untuk menyerap berbagai informasi yang itu dapat memajukan produksi pelaku UMKM. Dalam konteks perdagangan luar negeri seperti ini, pelaku UMKM hanya berkontribusi sebesar 15% saja. Nah, kenapa seperti itu? Nanti makanya kita urai persoalannya. Apakah karena misalkan kuota ekspor atau pintu ekspor sangat terbuka, tapi sayangnya pelaku UMKM kita belum siap dari sisi hulu hingga hilir, atau belum siap teman-teman dari sisi skill bagaimana menciptakan produk yang memenuhi standar internasional. Jadi dalam rangka optimalisasi ekspor produk Indonesia, kami Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan bidang perdagangan luar negeri. Apapun yang bisa mendukung optimalisasi ekspor, terutama kita berkhusus untuk UMKM, kita dukung. Kita
berupaya untuk memberikan informasi seluas-luasnya. Seperti tadi Ibu ketahui bahwa para narasumber yang kita hadirkan tadi dari Kementerian Perdagangan, terus ada dari Dinas Perdagangan juga, dan juga ada Dinas Ketenagakerjaan juga terkait dengan standar mutu barang. Itu semua rangkaian daripada wujud dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung peningkatan ekspor di wilayah, khususnya wilayah Banyuwangi. Untuk kegiatan hari ini sangat menambah ilmu, menambah wawasan buat kita selaku UMKM Banyuwangi yang sudah lama melaksanakan UMKM atau yang baru berdiri. Terima kasih banyak atas sosialisasi seperti ini, menambah ilmu, wawasan agar kita lebih paham, lebih mengerti tentang produk ekspor atau impor dari Kota Banyuwangi ke luar negeri. Hari ini atas sinergi antara saya selaku anggota Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Perdagangan itu melakukan kegiatan dengan topiknya sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri. Tadi hadir dari Kementerian Perdagangan, kemudian dari Dinas Perindustrian, dan juga dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian sengaja saya pesertanya mengundang dari teman-teman pelaku usaha mikro. Saya berharap jadi dari kementerian maupun dari dinas bisa menyampaikan berbagai hal, berbagai kebijakan yang terkait yang bisa menopang perdagangan internasional kita, yang bisa memperkuat ekspor kita. Tentu saja ini harus membutuhkan kebersamaan dari semuanya. Tadi ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang didapat juga oleh maupun dari para peserta sosialisasi ini. Saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini juga terus dilakukan oleh pemerintah, apalagi mereka hampir 2 tahun lebih diterjang badai pandemi. Dan saya melihat antusiasme seluruh peserta yang cukup luar biasa, dan saya sudah sampaikan agar kementerian maupun dinas bisa semakin mengintensifkan kegiatan-kegiatan semacam ini.